Hari ini kita ibadahnya online, tapi tetap harus bersyukur ya. Oh iya, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Karena ntar kita mau dengerin firman-firman dari kakak-kakak. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sudah memberkati kami. Dan hari ini kami mau dengarkan firman kakak-kakak dan penjelasan dari kakak-kakak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dadah! Persiapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang buka hati kami, beracaralah Engkau Tuhan, lawat setiap kami, biarlah kami jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk memilih yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi KASIH. Kasih
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita mau duduk rapi dulu, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita sembah Haleluya, Tuhan Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucap syukur adik-adik. Tuhan sangat mencintai adik-adik. Tuhan terlebih dahulu sudah mencintai adik-adik sebelum kita mencintai Dia. Ucapkan syukurmu adik-adik. Bawa persembahanmu kepada Yesus. Tuhan Yesus mau adik-adik datang berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya Jesus. Segala hormat bagimu Yesus, segala pujian bagimu Yesus. Haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik sekali lagi naikkan pujian ini. Naikkan dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus sudah mencintai kamu. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku.
Shalom adik-adik Grace Kids semuanya. Wah, kakak senang sekali nih bisa ketemu adik-adik Grace Kids yang ada di rumah. Jangan sedih adik-adik ya, karena hari ini kita mau bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini sebelum kakak ajak adik-adik untuk menonton video cerita firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa dulu yuk. Mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah online, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, sertai dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengetahui isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan-Mu hari ini. Haleluya, katakan amin. Nah adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk menonton cerita firman Tuhan yang pasti sangat bagus sekali loh adik-adik ceritanya. Tapi sebelum kita nonton firman Tuhan, Kak Marsha pengen adik-adik semuanya di rumah menyiapkan Alkitab adik-adik. Kita mau buka satu firman Tuhan dan kakak ingin adik-adik di sini melengkapi dengan bukunya juga ya, biar bisa ditulis firman Tuhannya mengenai apa sih ya. Nah, coba kita buka firman Tuhan di Roma. Udah dapat semuanya adik-adik? Di kitab Roma perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, betul, di perjanjian baru. Kitab Roma pasal 14 ya. Coba. Nah, sebelum kita baca firman Tuhannya, firman Tuhan kali ini berbicara mengenai temanya adik-adik. Who are agak-agak susah sih ya. Who are living for? Wah kak, kok bahasa Inggris sih kak? Aku nggak ngerti kak bahasa Inggris. Tenang adik-adik, ada terjemahannya adik-adik. Untuk siapakah kita hidup? Nah itu adik-adik ya, untuk diri sendiri, untuk orang lain, atau untuk Tuhan. Nah, kita baca yuk firman Tuhannya di ayat yang ke-7. Nah, adik-adik nanti di sini bisa tahu ya, untuk siapa sih kita hidup ya? Coba ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menonton ya cerita firman Tuhan ya. Firman Tuhannya ini mengenai seorang anak kecil ya, yang hidupnya semau-maunya dia adik-adik ya. Tapi pada akhirnya ketika dia datang ke sekolah minggu, mendengarkan kakak sekolah minggunya menyampaikan firman Tuhan ya, dia baru mengerti adik-adik, ternyata hidup kita ini tidak boleh hidup semau-maunya adik-adik ya. Kita harus menjadi berkat buat orang lain ya. Kita harus hidup hanya untuk Tuhan. Yuk kita nonton videonya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi.
Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih.
kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, bagus kan ceritanya tadi mengenai anak kecil bernama siapa ya? Oh iya, namanya Chandra. Ya, adik-adik, kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus. Di firman kita hari ini, kita benar-benar mengerti bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia menderita atas dosa-dosa kita semua. Dia hidup untuk kita semuanya, adik-adik ya. Maka dari itu, coba kita lihat lagi di firman Tuhan di ayat yang ke-9 di kitab Roma tadi ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memberikan hidup bagi kita semua adik-adik ya. Jadi kita harus belajar, adik-adik Grace kita harus belajar di rumah. Adik-adik tidak boleh seperti Chandra ya, yang bermain games sampai berjam-jam, sampai lupa makan ya. Makannya pun sampai cepet-cepet ya adik-adik ya, demi untuk bermain game lagi adik-adik ya. Dia tidak memikirkan orang lain adik-adik ya. Dia bahkan kalau di sekolahnya itu sering apa tadi ya? Sering membuli teman-temannya. Nah, itu tidak baik ya adik-adik ya. Kita mau belajar untuk hidup bagi orang lain juga. Jadi berkat, jadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang memikirkan kehidupan orang lain juga. Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, sekian firman Tuhan dari Kak Marsha. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Nah, kakak mau tutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar untuk hidup selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang selalu mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Rajin berdoa, menyembah, dan juga memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman buat kalian semua. Jadi minggu depan kita akan kembali beribadah Grace Kids secara online. Nanti linknya akan dibagikan di grup WhatsApp Grace Kids ya. Dan jangan lupa hari ini kalian mengerjakan kreativitas kelas besar dan kelas kecil. Berikut contoh kreativitasnya.
Oke, adik-adik Grace Kids, sekian pengumuman untuk hari ini. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.